Baik, shalom, opa-oma, bapak-mama semua, saudara-saudara, kakak adik. Eh, Perkenalkan, nama saya, nama lengkap itu Ardins Kristiani Salvana Hendrik, cuman biasa dikenal Andi saja. Jadi, tadi Mama Mega sudah send di belakang untuk omong sedikit, jadi saya mau ceritakan secara singkat untuk perkuliahan saya. Puji Tuhan, saya sudah diwisudakan tanggal 22 Desember kemarin, dan itu semua tidak bisa saya pungkiri bahwa itu adalah pertolongan Tuhan semata-mata. Dari awal saya masuk sampai saya boleh diwisudakan, itu pertolongan Tuhan, dukungan dari bapak mama, adik kakak, bersaudara semua yang bisa membuat saya bisa berdiri di tempat ini untuk berbicara dengan bapak mama sekalian. Jadi singkat cerita, saya itu masuk kuliahnya itu bulan Februari tahun 2023. 2023 saya berangkat ke Surabaya, dan untuk kuliah S2 ini memang kemauan saya sendiri, dan bapak mama juga bilang kalau kakak mau lanjut silahkan, dan terima kasih juga untuk bapak dan mama yang membiayai saya sampai dengan selesainya kuliah. Saya kuliah di Airlangga Surabaya, dan saya berangkat ke sana diantar oleh mama. Kemudian sampai di sana itu kami berkuliah, dan awal pertama kali saya masuk itu saya sempat agak syok karena kampus Airlangga cukup kampus terkenal, dan saya syok itu karena orang-orang di sana itu kebanyakan yang sudah kerja, sudah punya pengalaman kerja, sedangkan saya itu lulus S1 tahun 2021. Kemudian saya belum kerja, saya ada kuliah profesi, dan saya lanjut dengan kuliah S2. Jadi saya pribadi pengalaman kerja belum ada, tetapi kalau untuk magang-magang sudah pernah saya lakukan. Jadinya saya waktu masuk kuliah S2 itu saya sempat shock karena saya merasa apakah saya tidak salah ada di tempat ini, karena saya merasa minder, merasa rendah diri karena orang-orang teman seperkuliahan saya itu mereka sudah kerja, sudah punya banyak pengalaman, sehingga saya sempat berpikir apakah saya sudah betul-betul ini saya ada di tempat sini. Kemudian banyak tugas-tugas yang kami harus kerjakan. Setiap hari itu kami harus buat presentasi sekitar 2-3 bab buku, kemudian ada artikel-artikel 2-3 bab, sehingga kalau untuk perkuliahan S2 setiap hari mungkin kami bergadang untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan cukup berat untuk saya. Kalau sedih sekali untuk perjalanan S2 ini. Cuman saya puji Tuhan selalu didoakan, dikuatkan oleh Bapak dan Mama, dan Tuhan Yesus adalah gunung batu saya yang memberikan saya damai sejahtera, kedamaian, sukacita, dan menghibur saya sepanjang saya di Surabaya, sehingga saya bisa menyelesaikan semua perkuliahan saya. Kalau bapak mama tanya suka dukanya, banyak, dukanya juga lumayan banyak. Saya punya pergumulan karena dosen pembimbing saya juga sangat sibuk ditemui. Bisa saya kontak beliau hari ini, terus 3 hari kemudian saya kontak beliau, bisanya balas minggu depan, terus bilang nak WA ibu minggu depan lagi. Jadi cukup sulit untuk menghubungi dosen pembimbing saya, dan saya pun cukup banyak bergumul dengan beliau. Tetapi mama juga biasanya bilang kalau kakak sudah doakan, lepaskan sudah, itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Yang penting sudah berusaha dan sudah doakan, itu Tuhan yang atur. Saya juga biasanya ditelepon bapak mama, nenek dari Soe juga telepon, saudara-saudaranya mama juga telepon tanya bagaimana, saudara-saudaranya bapak juga. Kemudian ada mama pendeta saya yang tidak hadir malam ini. Waktu itu saya pergumulan proposal cukup sulit dengan dosen pembimbing yang susah ditemui. Beliau cuma bilang kalau Ardins, Tuhan mau supaya kamu bukan jadi orang pintar saja, tapi orang pintar yang mau rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Jadi saya mengamini itu semua, dan sampai di akhir saya menyelesaikan tesis, saya ujiannya itu di 28 Oktober 2024. Sebenarnya saya sudah
daftarnya dari sekitar bulan Desember, cuman karena dosen pembimbing saya sibuk, saya harus menunggu sekitar 1 bulan baru dapat waktunya beliau untuk ujian, dan saya bisa ujian di tanggal 28 Oktober dan saya wisudanya tanggal 22 Desember 2024. Itu semua hanya pertolongannya Tuhan. Sepanjang saya pergi ke gereja, saya dengar lagu rohani itu tidak bisa tahan, air mata keluar sendiri itu kalau dengar lagu rohani. Jadi semua pertolongan Tuhan, dukungan dari saya punya bapak, mama, adik-adik juga. Saya singkat cerita, saya penelitiannya di Rote dan saya pergi dengan bapak untuk wawancara. Informan saya cukup banyak, sekitar 20-an orang. Jadi saya cukup lama juga di bagian transkrip dan mengolah data, sehingga adik-adik saya juga banyak membantu saya untuk menyusun transkripnya. Ada Angga, Ayang, juga saya WA adik Ian bantu saya untuk menyusun transkrip itu sehingga boleh selesai dan saya olah data, sehingga saya sempat balik ke Kupang tahun lalu karena opa meninggal, dan setelah itu bulan September baru saya balik ke Surabaya untuk sidang tesis. Jadi saya sangat mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, dan juga saya berterima kasih untuk bapak dan mama, adik-adik, nenek, mama, bapak kecil semua, saudara-saudara dari bapak dan mama, om tante, bapak mama semua di sini juga yang mendoakan saya. Saya berterima kasih banyak karena sudah mendukung saya di dalam doa dan memberikan dukungan, semangat, motivasi segalanya untuk saya. Dan kalau ada pertanyaan sudah bekerja di mana, saya belum bekerja, dan saya mengamini bahwa di masa-masa sulit saya itu saya hanya bilang, Tuhan tolong saya selesaikan ini supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan siap. Jadi saya mengamini bahwa setelah ini pun saya akan bekerja. Saya bersyukur saya sudah selesai bersamaan dengan Bapak Purna Bakti, dan setelah ini pun Tuhan akan membuat jalannya bagi saya. Nah, saya di akhir pembicaraan saya sempat baca kitabnya Yosua, dan di situ Tuhan membagi wilayah untuk bangsa Israel itu sangat detail. Dari suku-suku, 12 suku itu Tuhan baginya sangat detail, dan saya sadar bahwa sebelum Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah rancangkan nih, oh wilayah dari sini ke sini itu untuk suku mana, dari sini ke sini untuk suku mana. Demikian pun untuk saya dan juga adik-adik saya, anak-anak teman-teman saya semua, bahwa sebelum kami memulai perkuliahan juga Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di mana kami akan bekerja setelah ini, dan saya mengamini itu semua bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk saya. Dan satu ayat yang sering saya dapati, entah tiba-tiba scroll HP terus ayatnya muncul atau pas buka Alkitab ayatnya muncul, itu adalah ketika dekat-dekat waktunya saya sidang, itu sering keluar di Keluaran dan Yosua, yaitu Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi di waktu masa-masa saya sudah sangat-sangat down, bersedih, itu selalu ayat itu keluar bahwa arahkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun Allahmu membawa engkau. Begitu saja sedikit sambutan dari saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Bapak Mama juga semua. Shalom. Bapak Mama, sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk kita punya anak Anggi, kesaksian iman yang sangat luar biasa, yang mungkin malam Bapak dan Mama juga baru dengar apa yang menjadi isi hati pergumulan dari anak terkasih, karena biasanya Bapak dan Mama